Banyak orang yang mengeluh mengalami kesemutan, mengalami kebas di tangan, di kaki, di area tubuh, di area wajah, tangan dan kaki, dan mereka takut ketika mengalami hal itu. Mereka seringkali ketika Google mencari tahu ada apa dengan yang terjadi dengan saya, kenapa saya kesemutan, dan kemudian mereka mendapati banyaknya data yang mengerikan tentang penyakit-penyakit yang mungkin terjadi karena kesemutan dan kemudian kebas, mereka semakin menjadi cemas dan panik. Nah, ini banyak sekali terjadi. Apakah teman-teman yang sekarang nonton di sini juga mengalami hal itu? Nah, bagi teman-teman yang mengalami masalah ini, tonton terus video ini sampai habis untuk tahu kenapa terjadi dan tentu saja bagaimana solusinya. Saksikan terus sampai akhir, dan seperti biasa, bagi yang pertama kali baru nonton video ini, silahkan subscribe sekarang ya. Ditunggu subscribe-nya sekarang ya. Udah pergi ke dokter saraf, udah pergi akupunktur, udah pergi kemana-mana untuk ngatasi kesemutan ya. Tapi terus aja kesemutan itu terus ada. Dokter saraf mengatakan kamu baik-baik saja, tapi terus saja kita masih merasakan kesemutan. Dan itu membuat kita jadi takut kemana-mana, takut pikirannya langsung wah kemana-mana. Yang ginilah, nanti bagaimana kalau beginilah, dan sejenisnya. Teman-teman pusing 7 keliling. Ini kenapa kalau katanya dokternya sarafnya adalah aku baik-baik saja, nggak ada masalah dengan saraf saya. Kenapa? Saya masih mengalami kesemutan, mengalami kebas seperti itu. Ya kan? Teman-teman, itu bisa saja karena teman-teman mengalami gangguan kecemasan. Ya, karena teman-teman mengalami gangguan kecemasan, maka itu bisa terjadi. Jadi, itu alasannya kenapa teman-teman ke dokter nggak ada masalah. Biasanya yang teman-teman alami itu area kebas, ya, kebas, baal, kemudian kesemutan, itu biasanya di area tubuh, banyak di area tubuh. Pada umumnya di area wajah, di area lengan, tangan, dan juga di area kaki. Kemudian juga kadang-kadang itu ada sensasi kayak terbakar. Area yang bermasalah, maksudnya area kesemutan itu bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti, tapi secara visual tuh nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah dengan kulit teman-teman, nggak ada. Nah, itu secara umum yang mungkin terjadi ya teman-teman ya. Kemudian biasanya secara umum, kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi kebas atau kenapa terjadi kesemutan? Itu yang pertama karena adalah kita berada dalam posisi yang sama dalam waktu yang lama. Seperti itu. Itu bisa terjadi kalau kita duduk lama banget dalam posisi yang sama, kan bisa seperti itu kan, jongkok lama, nah itu bisa seperti itu. Kemudian sebab yang lain adalah kekurangan vitamin B12. Kemudian yang lain adalah karena kurangnya suplai darah ke area tertentu. Kemudian yang lain karena adanya tekanan pada saraf. Penyebab yang lain adalah karena kadar kalsium, kadar kalium, natrium itu kurang di dalam tubuh. Nah, kurang lebih itulah beberapa penyebabnya. Nah, teman-teman, dari penyebab-penyebab itu, teman-teman bisa tahu solusinya apa. Selain yang disebutkan tadi, itu juga bisa karena gangguan kecemasan, karena teman-teman terlalu takut, ya kan? Teman-teman googling, kenapa saya cemas? Itu ada beberapa website yang kemudian memberikan indikasi adanya penyakit-penyakit tertentu yang membuat teman-teman jadi takut sendiri. Loh, jangan-jangan gitu. Waduh, tambah takut lagi, ya kan? Berpikiran enggak. Ini teman-teman yang sebenarnya membuat teman-teman jadi kesemutan, kebas. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa kecemasan, ketakutan bisa menyebabkan kesemutan ataupun kebas, mati rasa di tangan, di kaki, atau di area wajah? Karena teman-teman ketika cemas, takut, berarti teman-teman merasa ada bahaya, ya, ada ancaman. Sehingga tubuh akan mengutamakan tempat-tempat yang lebih diperlukan untuk mempertahankan diri. Jadi area-area tangan, kaki itu atau wajah itu biasanya area darah di situ akan berkurang, akan menuju ke daerah yang dibutuhkan tubuh untuk proteksi, untuk waspada. Itu satu. Yang kedua adalah ketika teman-teman cemas, biasanya kan teman-teman jadi nafasnya agak cepat atau pendek gitu kan, berusaha untuk menghirup oksigen lebih banyak seperti itu, yang menyebabkan kadar CO2 dalam darah itu menurun. Nah, kadar CO2 dalam darah yang turun itu bisa menyebabkan kesemutan, teman-teman. Kesemutan terkebas di beberapa
di area tubuh teman-teman. Itu jawabannya. Nah, itu tadi penyebabnya teman-teman. Jadi, saya sekedar mengingatkan kembali. Kalau teman-teman sudah cek dokter saraf, dikatakan semuanya sehat, normal, relax. Oke, itu aman banget. Jadi, teman-teman nggak akan yang ngalami seperti yang namanya di Google itu, yang namanya penyakit-penyakit aneh-aneh itu udah nggak usah dipusingin, nggak usah dipusingin, ya. Dokter yang mengatakan sehat, aman, maka tinggal pikiran yang diperbaiki. Jadi kita hanya perlu untuk relax. Ya, sekarang kita solusinya sekarang. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas solusinya. Gimana solusinya untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama, penuhi vitamin B12. Vitamin B12 bisa didapat dari daging ayam, telur, ikan sarden, dan banyak hal lainnya. Teman-teman silahkan cari, googling sendiri, atau teman-teman bisa tanya ke dokter kenalan teman-teman atau dokter gizi untuk lebih tahu detail vitamin B12 ya. Nah, vitamin B12 juga bisa didapat dari Anda membeli multivitamin, biasanya B kompleks itu juga bisa Anda silahkan pakai ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman silahkan jadi penuhi kebutuhan kalsium, kalium, natrium ya. Itu juga silahkan teman-teman cari sendiri dari mana ya. Itu bisa membantu juga. Kemudian adalah yang ketiga, teman-teman, ketika mengalami kesemutan kebas, usahakan untuk gerak-gerakan saja area tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami kebas di area atau kesemutan di area wajah gitu ya, ya gerak-gerakan aja. Gimana? Gerakan daerah-daerah situnya. Gerakan-gerakan daerah itu supaya teman-teman membuat aliran darah di area itu lebih lancar lagi gitu ya. Jadi kalau di area tangan ya gerakan tangan-tangannya itu. Oke. Nah, juga bisa teman-teman lakukan olahraga ringan misalnya jalan atau kemudian naik turun tangga gitu ya misalnya, untuk membuat sirkulasi darah Anda kembali normal lagi. Itu juga boleh banget. Kemudian teman-teman, yang tidak kalah penting adalah bagaimana teman-teman untuk tidak panik ketika mengalami masalah ini. Kalau teman-teman yang mengalami nafasnya pendek atau nafas cepat karena teman-teman cemas seperti itu, maka caranya adalah aturlah nafas. Ya. Atur nafas teman-teman. Mengatur nafasnya bisa dengan cara tarik nafas panjang, kemudian hembuskan. Kemudian bisa juga menggunakan teknik nafas yang lain, sudah pernah saya juga share di video-video saya sebelum ini. Nafas perut atau juga bisa nafas yang lain. Oke ya. Itu caranya. Kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang sekarang masih sering mengalami kesemutan, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana membuat tubuh Anda rileks. Jadi pikiran juga rileks, tubuh juga rileks. Tubuh juga rileks itu penting banget teman-teman, karena ketika tubuh teman-teman ini masih tegang, maka kesemutan itu juga masih akan terus datang. Sekarang bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara kita membuat tubuh kita rileks? Oke, teman-teman bisa pergi refreshing, satu. Teman-teman bisa lebih mencari hal-hal untuk bersyukur. Jadi misalnya waktu bangun pagi misalnya jalan kaki gitu. Kemudian teman-teman merasa, oh saya udah bisa berjalan nih, enak nih. Kemudian teman-teman mengucap syukur, ke atas senyum, terima kasih ya Tuhan, seperti itu. Tujuannya untuk merilekskan tubuh teman-teman, pikiran teman-teman. Karena sekali lagi, sepanjang tubuh stres, tubuh tegang, teman-teman akan masih mengalami ini. Teman-teman yang masih mengalami tinggi itu akan lebih lama untuk bisa rilis dari kesemutan ini. Jadi wajib membuat tubuh kita rileks. Contoh lain adalah misalnya kalau yang lain adalah dengan cara teman-teman bisa duduk sebentar, duduk diam, kemudian setel lagu yang enak, relaksasi yang enak di YouTube ya. Kan ada banyak tuh relaksasi enak-enak gitu kan. Nah, kemudian teman-teman bisa bayangkan tempat yang menyenangkan. Teman-teman bisa bayangkan tempat yang indah-indah seperti itu beberapa menit. Nah, itu mengajari tubuh teman-teman untuk rileks. Yang lain yang mau saya tambahkan teman-teman adalah supaya teman-teman lebih tenang adalah pertama, terimalah data, terimalah masukan dari dokter yang mengatakan bahwa teman-teman
itu normal, maksudnya semua syaratnya oke, ya. Terima dulu. Bagi teman-teman yang belum medical check up, silahkan ke dokter, ya. Itu akan lebih membuat teman-teman lebih percaya bahwa teman-teman aman. Yang kedua, belajarlah yakin. Belajarlah percaya dengan apa yang dikatakan dokter. Ya, itu aman. Sekali lagi, teman-teman, kesemutan itu kalau Anda normal bisa aja karena Anda teman-teman mengalami yang namanya kecemasan, ketakutan. Oke ya. Yakin dengan ide itu. Kemudian teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika menjalaninya adalah berserah, pasrah, ikhlas. Ya, ini paling menantang. Tapi ini yang paling akan buat teman-teman lebih enjoy lagi ke depan. Dan terakhir teman-teman yang saya katakan adalah percayalah bahwa kesembuhan sudah menjadi milik teman-teman. Ketika Anda percaya, itu yang akan terjadi. Teman-teman menarik apa yang teman-teman percaya. Teman-teman bukan menarik apa yang teman-teman inginkan. Ingin sembuh? Iya, semua ingin sembuh. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman percaya bahwa teman-teman sembuh? Apakah teman-teman percaya bahwa teman-teman bisa sembuh dari masalah ini? Oke. Jadi, jika teman-teman belum yakin untuk percaya dapat sembuh, maka izinkan percayalah, pupuklah keyakinan bahwa teman-teman pasti sembuh dan sudah sembuh. Oke ya? Punyai iman, percaya bahwa saya sembuh dan pasti sembuh. Sembuh itu hak saya. Dan tugas saya adalah percaya. Oke, demikian teman-teman. Semoga apa yang saya bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan silahkan komentar. Ditunggu komentarnya. Dan saya akan berusaha jawab. Dan silahkan juga share video ini ya teman-teman. Semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Demikian semuanya teman-teman. Bye-bye cemas.